pendistribusian obat atau pembelian obat juga tidak menjadi kendala. Tapi ya kita ketahui mungkin saat ini masih ada beberapa kendala kecil yang kita hadapi. Ya, baik Pak Kadis, dari beberapa yang sudah Bapak uraikan, ternyata untuk capaian khusus di Dinas Kesehatan ini luar biasa begitu ya. Ini kita melihat di tahun 2022 hingga di 2023 memang Pemda itu fokus pada kegiatan stunting begitu ya Pak Kadis. Tentunya dalam hal ini untuk menjamin kualitas masyarakat yang lebih baik. Kira-kira dari Dinas Kesehatan, langkah apa saja yang dilakukan dalam rangka membantu Pemda untuk menekan laju kenaikan stunting di Kabupaten Toli-Toli? Ya, baik. Terkait dengan penanganan stunting, pemerintah daerah sejak tahun 2022 sudah fokus terhadap penanganan stunting. Hal ini juga seiring dengan terbitnya keputusan Bupati tentang penetapan lokasi yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Toli-Toli. Yang kedua, di tahun 2022 itu ada 10 desa yang sudah ditetapkan. Bupati juga sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting, di mana ketua TPPS ini adalah Bapak Wakil Bupati. Kita menggandeng ya Bapak Wakil Bupati di dalam tim TPPS atau tim percepatan penanganan stunting ini, menggandeng berbagai lintas sektor, termasuk yang paling besar peranan dan kinerjanya itu adalah tim penggerak PKK. Dinas Kesehatan sangat terbantukan ya dalam penanganan stunting ketika bekerja sama dengan tim penggerak PKK dan beberapa OPD lain. Nah, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, kita melakukan yang pertama penyuluhan itu sudah dilakukan. Tim TPPS turun langsung mengunjungi masyarakat yang berdasarkan data itu anak-anaknya mengalami stunting. Dalam kegiatan itu kita memberikan bantuan ya, kita memberikan bantuan berupa PMT atau pemberian makanan tambahan dalam bentuk produk pabrikan. Kami sendiri di Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting itu berbagai kegiatan yang kami lakukan, diantaranya pertama kami melakukan investigasi gizi buruk, yaitu mencari di mana anak-anak yang kemudian berdasarkan hasil pemantauan terhadap tumbuh kembang yang dilakukan di Posyandu, itu ternyata anak-anak tersebut itu mengarah ke gizi buruk. Karena gizi buruk yang berulang-ulang itu bisa menyebabkan terjadinya stunting. Yang kedua, setelah melakukan investigasi, kami melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak-anak stunting. Yang ketiga, kami memberikan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal. PMT lokal itu pemberian makanan tambahan dalam bentuk pemberian makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari ini sudah diukur kandungan gizi, energi dan proteinnya. Kadarnya sudah semua sudah dihitung dan bahan-bahannya disiapkan oleh puskesmas. Pengalokasian anggarannya dari pemerintah daerah, lalu kemudian kita meminta puskesmas untuk melakukan penyediaan PMT. Itu diberikan selama 3 bulan. Semua anak-anak yang mendapatkan PMT selama 3 bulan itu diharapkan bisa segera naik berat badannya. Nah, ini semua bagian dari upaya kita untuk mencegah stunting. Hal-hal lainnya adalah memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai apa itu stunting. Karena tidak sedikit ternyata stunting ini terjadi yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pola asuh, kesalahan dalam pemberian makanan kepada anak. Banyak orang tua yang tidak paham pola gizi berimbang yang dibutuhkan anak sesuai dengan usianya, itu kadang mereka tidak mengetahui. Sehingga kemudian makanan yang diberikan itu juga kadang tidak memenuhi unsur gizi sebagaimana standar yang sudah ditetapkan. Dari Dinas Kesehatan juga memberikan pemahaman kepada orang tua, khususnya bagi ibu hamil, bagaimana menghasilkan generasi yang bebas dari stunting begitu. Betul. Jadi kita itu intervensi terhadap stunting kita sudah mulai sejak dari usia dini. Artinya sejak dari usia remaja. Bagaimana caranya siswi-siswi remaja putri kita di tingkat SMP dan SMA sudah dipersiapkan menjadi anak-anak yang sehat nanti, sehingga pada saat dia menjadi ibu dan hamil, dia sudah siap dalam kondisi itu. Oleh karena itu yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana caranya kita melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini yang
kadang masih sering terjadi ya di Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak remaja kita kita harapkan menjadi anak remaja atau siswi remaja yang sehat dengan tidak anemia. Ya. Untuk menanggulangi itu maka sekarang secara rutin program Dinas Kesehatan adalah memberikan tablet tambah darah. Memberikan tablet tambah darah kepada semua siswi remaja kita. Yang kedua, memberikan penyuluhan agar tidak melakukan kegiatan pernikahan dini. Yang ketiga, setelah intervensi kepada remaja, kita mengintervensi kepada calon ibu. Nah, seorang ibu harus tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan ketika dia hamil, lalu kemudian berapa asupan gizi yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini semua kita lakukan di dalam momen kegiatan posyandu. Posyandu itu ditangani oleh puskesmas ya. Nah, saat ini posyandu kita sudah berkembang ya. Nah, oleh karena itu di dalam posyandu itu kita mengharapkan semua masyarakat datang ke posyandu. Ini menjadi penting. Kita akan melakukan deteksi tumbuh kembang anak, bayi dan balita itu di posyandu. Sehingga kita tahu setiap anak itu berkembang meningkat atau tidak berat badannya setiap hari. Dan ini sudah kita lakukan penimbangan kepada semua balita, bayi serta anak-anak sekolah lainnya melalui pemeriksaan di sekolah tentunya. Ya, baik Pak Kadis, tentunya berkaitan dengan stunting ini dibutuhkan kerjasama begitu antara beberapa OPD teknis ya, termasuk Dinas Kesehatan, kemudian bekerjasama juga dengan kantor urusan agama berkaitan dengan pernikahan dini begitu ya Pak Kadis. Ya. Baik Pak Kadis, untuk di tahun 2023, apalagi ini kan kita memasuki tahun-tahun jamaah haji begitu ya. Betul. Insya Allah bulan depan itu kira-kira untuk tenaga kesehatan seberapa besar sudah persiapan yang dilakukan? Baik. Tenaga pendamping. Betul sekali bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan keberangkatan calon jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Toli-Toli. Tahun ini alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli mendapatkan penambahan kuota dibandingkan tahun 2022 yang lalu. Tahun ini kuota jamaah haji Kabupaten Toli-Toli berdasarkan informasi dari Kementerian Agama itu berjumlah 336 calon jamaah haji yang terdaftar dan siap diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, peran Dinas Kesehatan menjadi sangat dominan dalam hal ini, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan. Ya, kita melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan kepada seluruh calon jemaah haji sehingga dijamin bahwa calon jemaah haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji betul-betul memenuhi syarat dan dalam kondisi sehat. Yang kedua, kita juga melakukan pemberian vaksinasi COVID. Ya, jadi ada 2 jenis vaksin yang diberikan. Selain vaksinasi COVID, kita juga memberikan vaksin meningitis kepada seluruh calon jemaah haji yang ada, karena ini menjadi prasyarat atau persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang dalam hal ini pelayanannya ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan dalam penyiapan keberangkatan calon jemaah haji di 2023. Saat ini di samping kuota jumlah calon jemaah haji bertambah, ternyata status umur dari calon jemaah haji itu berubah. Kalau di tahun 2022 calon jemaah haji yang berangkat itu maksimal berusia 60 tahun, maka di tahun 2023 ini sepertinya tidak ada pembatasan umur. Karena berdasarkan hasil identifikasi terhadap seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat, itu ada calon jemaah haji yang berumur 82 tahun yang berasal dari Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentunya ini membutuhkan penanganan yang lebih khusus atau penanganan spesial, karena biasanya orang tua kita yang sudah berusia lanjut seperti itu sangat rentan kesehatannya, sangat lemah daya tahan tubuhnya. Dia akan melakukan kegiatan ibadah, kita harus menjamin betul-betul dia dalam kondisi yang siap dengan stamina yang baik. Dan juga kita menyiapkan pendampingan tenaga kesehatan yang siap mendampingi calon jemaah haji kita selama melaksanakan ibadah.
Kegiatan pendampingan ini sudah kita mulai sejak minggu kemarin melalui kegiatan manasik haji. Kawan-kawan tenaga kesehatan sudah memberikan penyuluhan, edukasi dan informasi kepada calon jemaah haji yang berkaitan dengan kesehatannya. Bagaimana kita harus selalu menjaga stamina, mengkonsumsi makanan yang dengan gizi yang seimbang, sehingga pada saat dia melaksanakan kegiatan ibadah tidak ada gangguan dan halangan. Di samping itu juga kita akan melakukan pendampingan keberangkatan haji dari Toli-Toli sampai di Palu. Nah, selanjutnya dari Palu kita akan kembali kawal atau mendampingi calon jemaah haji ini sampai dengan calon jemaah haji ini berada di asrama haji embarkasi Balikpapan. Nah, setelah nanti calon jemaah haji ini berada di pesawat, disitulah baru selesai tugas kami dalam mengantar. Tugas berikutnya adalah menjemput. Nah, jadi setelah calon jemaah haji ini kembali ke tanah air, kami akan menjemput seluruh calon jemaah haji dari Toli-Toli itu di Balikpapan, di asrama haji Balikpapan, dan membawa kembali ke Toli-Toli. Kita berdoa bersama semoga tidak ada halangan dan semua calon jemaah haji kita bisa beribadah dengan baik, dengan kondisi kesehatan yang prima, stamina yang baik, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur dan kembali lagi ke kota Toli-Toli. Saya kira demikian. Baik Pak Kadis, dari uraian yang sudah disampaikan dari capaian-capaian dari tahun 2021 hingga di awal-awal 2023, tentunya dalam hal ini memang Pemda memprioritaskan begitu ya di sektor kesehatan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, dan tentunya dalam hal ini Dinas Kesehatan berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan seluruh stakeholder dan tentunya kepada seluruh masyarakat agar mendukung dan membantu program-program yang berkaitan dengan kesehatan agar ke depan masyarakat Toli-Toli makin maju, makin sejahtera, berdaya saing, dan tentunya terbebas dari stunting. Saya Risdawati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di instalasi air bersih di Puskesmas Galang. Ini merupakan salah satu contoh langkah maju bagaimana penyediaan air bersih baik untuk karyawan maupun untuk pasien. Ini luar biasa. Dan penyediaan air bersih ini juga merupakan bentuk SOP kebencanaan kita. Sekiranya ada kondisi darurat, maka ini bisa difungsikan untuk penyediaan air bersih untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Demikian, ini merupakan terobosan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.